Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tata cara berwudu yang meliputi syarat-syarat berwudu, rukun berwudu, sunnah berwudu, dan apa saja ya kira-kira hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita. Nah, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat wudu. Nah, kira-kira apa sih itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan suatu ibadah tertentu. Agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah, maka syarat-syarat ini harus kita penuhi. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, tentu saja untuk kalian yang tidak beragama Islam, maka wudhunya tidak sah dan tidak akan diterima. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Hadas adalah keadaan diri yang kotor menurut Islam, karena sudah terjadi sesuatu pada dirinya. Jika perempuan, ada masanya dia mengeluarkan darah haid. Nah, itu adalah salah satu contoh yang membuat dirinya berhadas besar. Yang keempat adalah menggunakan air suci dan menyucikan. Nah, jika airnya kotor, maka tidak bisa ya digunakan untuk wudhu. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, jika kalian menggunakan barang-barang yang dapat menghalangi air ke kulit seperti kutek, jam tangan, dan juga make up, maka harus dihilangi dulu agar wudhu kita diterima dan sah. Nah, itulah tadi syarat-syarat wudhu. Hal-hal ini harus kalian penuhi dulu ya, agar wudhu kita sah dan diterima oleh Allah. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah rukun wudhu. Apa sih itu rukun? Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan pada suatu ibadah. Artinya, jangan sampai kelewat dan tidak dilakukan ya. Jika terlewat dan tidak dilakukan, maka ibadah itu tidak sah atau tidak diterima oleh Allah. Bahkan batal ya. Nah, rukun yang pertama adalah niat. Niat ini dapat dilakukan di dalam hati ya. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan atau secara tertib ya. Nah, 6 hal ini harus dilakukan ya ketika berwudu. Selanjutnya adalah sunnah wudu. Nah, apa itu sunnah? Sunnah adalah hal-hal yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Namun, jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala lebih. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan wudu. Jadi, kita sebelum berwudu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menggosok gigi. Ini dilakukan agar gigi kita bersih. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ini jika tertinggal sebenarnya tidak apa-apa, tapi jika dilakukan dapat menambah pahala kita. Yang keempat, berkumur dan membersihkan hidung. Sebenarnya jika tertinggal tidak apa-apa, tapi akankah lebih baik jika hari ini dilakukan ya. Tetapi sebaiknya dilakukan bersamaan dengan rukun wudhu yang tadi. Yang kelima adalah mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Jadi saat kalian berwudhu, kalian mengutamakan anggota yang sebelah kanan dulu daripada anggota yang sebelah kiri. Kemudian yang ketujuh, membaca doa selesai berwudu ya. Nah, ini adalah sunnah-sunnah berwudu yang dapat kita lakukan untuk menambah pahala kita saat berwudu.
Tidak susah kan? Jadi sebaiknya kita lakukan supaya pahala kita bisa bertambah. Selanjutnya yang gak kalah penting yang akan kita bahas adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Nah, hal-hal ini jika terjadi pada diri kita, maka wudhu kita tidak sah atau batal ya. Dan kalian harus mengulangi wudhu kalian lagi. Jika tidak, maka tentu sholat kalian tidak akan diterima ya. Yang pertama, buang angin. Buang angin yang keluar dari dubur ya. Jadi, jika kalian buang angin atau kentut, maka wudhu kalian batal. Sehingga harus diulangi lagi wudhunya. Yang kedua adalah buang air kecil. Yang ketiga adalah buang air besar. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan ya. Kubul adalah organ kalian, tempat untuk membuang air kecil dan air besar. Jadi lebih baik jangan disentuh ya, agar wudhu kalian tidak batal. Yang kelima adalah tidur. Kemudian yang keenam adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, ini tadi adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, jadi jika hal-hal ini terjadi pada diri kalian, maka kalian harus mengulangi wudhu kalian ya. Jangan sampai wudhu kalian tidak sah atau batal karena kalian melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.